Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apoteosis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Dibandingkan dengan iblis lainnya, ketika prajurit iblis ini sedikit lebih pendek. Baju besi di tubuh mereka sangat istimewa. Meski sekilas berwarna hitam, namun memantulkan warna berbeda di bawah sinar matahari. Armor ini terbuat dari besi pengumpul cahaya. Setelah diistimulasi, dia dapat terus berubah warna sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Dan metode ini berguna bagi prajurit alam laut dewa biasa, tetapi tidak begitu penting bagi Lo Sheng. Bagaimanapun, persepsi Lo Sheng saat ini jauh lebih kuat daripada prajurit biasa. Jadi meskipun ketiga orang ini disembunyikan dan hati-hati, dia masih dapat dengan mudah mendeteksi keberadaan mereka. Sebelumnya, ketiga iblis melihat Lo Sheng menunjukkan kekuatan luar biasa di gerbang kota. Tetapi ketika mereka melihat Lo Sheng meninggalkan pintu sendirian, mereka juga memiliki ide untuk memburu Lo Sheng. Lagi pula, kekuatan mereka bertiga tidak lemah. Bersama-sama, mereka bertiga telah membunuh orang kuat di alam dewa. Namun, ada sedikit rasa malas di wajah Lo Sheng. Meskipun dia sudah siap sepenuhnya, setelah tenggelam di dalamnya selama beberapa tahun, dia seperti kupu-kupu yang baru saja muncul dari kepompongnya. Dan pikirannya juga diam-diam berubah. Berjuang untuk memberikan dirinya pembaptisan jiwanya. Kemudian Lo Sheng melihat ketiga orang di bawah dan berkata dengan tenang, "Karena Anda tertarik, ayo kita bertarung." Mendengar itu, ketiga iblis itu saling memandang dengan cibiran di wajah mereka. Ketiganya tertawa dan sosok besar itu diam-diam menghilang dari pandangan Lo Sheng. Cara bersembunyi ini memang sangat efektif, karena mereka tidak hanya merendam suara mereka, tetapi juga menyembunyikan sosok mereka sepenuhnya. Setidaknya secara visual. Melihat tiga orang yang menghilang dengan cepat, Lo Sheng sedikit tersenyum. Sebelumnya, dia menunggu rumput tumbuh dan domba menjadi gemuk, sebelum dia bisa bersantai di alam liar ini. Tapi karena orang-orang ini bersedia tampil di depannya, Lo Sheng tidak keberatan mengambil tindakan. Lagi pula, Lo Sheng juga ingin mencoba 3 teknik yang direkomendasikan kakak keduanya dalam 5 tahun terakhir. Namun dalam 5 tahun, Lo Sheng belum mengambil langkah keluar dari rumah abadi, sehingga tidak ada yang bisa bersaing dengannya. Sun adalah tubuh roh pedang yang tidak cocok untuknya, dan Mingsu terlalu berbeda dari miliknya kekuatannya. Meskipun Mingsu telah membuat kemajuan besar dalam 5 tahun terakhir, dia masih belum memenuhi syarat untuk bersaing dengan Lo Sheng. Setelah ketiga orang ini mundur, mereka menggunakan seni pengumpulan nafas dan berlari langsung menuju Lo Sheng dari beberapa arah. Dari pandangan, sosok mereka telah benar-benar menghilang, dan bahkan bayangan mereka pun tidak ada. Pada saat ini, Lo Sheng dengan lembut menutup matanya, dan perasaan menyebar dari pikirannya, sehingga lingkungan di sekitarnya terbentuk dalam pikirannya di bawah persepsinya. Di antara mereka ada 3 ruang kosong, dan 3 ruang kosong ini dengan cepat mendekati Lo Sheng. Kecepatannya tidak lambat, tapi sayang. Di dunia batin Lo Sheng, pohon dunia sedikit bergoyang, dan kemudian aliran energi kacau diam-diam naik di sepanjang pohon muda tersebut, dan dengan cepat dipompa ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, asap yang sunyi dan samar muncul di tangan Lo Sheng. 8 su asap terbang. Meskipun Lo Sheng tidak terlalu suka melihat kakak laki-laki keduanya, visi kakak kedua memang sangat unik. 3 teknik yang dia pilih menonjol di perpustakaan, tetapi setelah Lo Sheng menelusuri, dia menemukan bahwa masing-masing dari ketiga teknik itu sangat cocok untuknya. Memikirkannya dengan hati-hati, meskipun kakak kedua memiliki beberapa masalah, tidak aneh memiliki visi seperti ini. Bagaimanapun, dia adalah sosok yang melampaui jalan surga. Di matanya, Lo Sheng mungkin seperti orang transparan, tapi dia bisa melihatnya sekilas. Dan 8 lagu asap terbang ini adalah teknik gerakan yang sangat unik. Sebagian besar teknik melarikan diri di dunia diproses menggunakan berbagai hukum asli. Misalnya, pelarian angin secara alami menggunakan hukum sistem angin. Sedangkan pelarian bumi
menggunakan hukum sistem bumi. Berbagai teknik diproses dengan menggunakan kekuatan berbagai hukum. Meskipun memiliki penekanan yang berbeda-beda di mata para ahli, namun mereka menuju ke tujuan yang sama, yang melalui jalan yang berbeda. Tapi 8 lagu asap terbang ini berbeda. Faktanya, teknik ini agak mirip dengan beberapa teknik tingkat rendah di alam bawah. Karena asap di tangan Loseng dibentuk oleh visualisasinya dan tidak mengandung kekuatan hukum. Sebenarnya, semakin tinggi tingkat keterampilannya, semakin kuat kekuatan hukumnya. Apa yang disebut seni bela diri ilahi tertinggi di dunia, ini juga merupakan keterampilan yang telah disadari Tianxun dengan menggunakan hukum tertinggi miliknya sendiri, yaitu hukum sebab dan akibat. Tapi 8 lagu asap terbang adalah kebalikannya. Di halaman pertama buku klasik ini, ada sebuah pola yang digambar. Itu adalah pola bundar dengan 8 lubang, dan ada garis tipis melewati 8 lubang dalam polanya. Hingga saat ini, Loseng belum memahami apa ini. Namun langkah pertama dalam mempraktekkan 8 lagu asap terbang adalah memvisualisasikan pola ini. Namun di bawah visualisasi ini, Loseng menjadi semakin misterius. Distribusi 8 lubang dan rute yang dilalui oleh garis tipis samar-samar mengingatkan Loseng akan sesuatu. Pola ini sepertinya tidak dapat diucapkan dan bahkan memberi Loseng perasaan aneh di hatinya. Loseng hanya merasakan perasaan ini sekali dalam beberapa tahun ini. Di daratan kerajaan dewa itulah, Loseng mengatasi kesengsaraan untuk pertama kalinya. Pada saat terakhir kesengsaraan Loseng, cahaya hitam yang dapat menghancurkan dunia muncul. Cahaya hitam ini menarik garis tipis dan terus berputar di udara, terjalin dan perlahan turun menuju Loseng. Tampaknya garis tipis yang ditarik oleh cahaya hitam itu berantakan, dan sepertinya bisa bergerak di udara sesuka hati. Tapi lintasannya sepertinya bertepatan dengan hukum yang sangat menakutkan. Meskipun Loseng samar-samar bisa merasakan pola ini, Loseng tidak tahu alasannya, dan bahkan tidak bisa menjelaskannya. Garis-garis pada pola yang terekam dalam 8 lagu asap terbang tentu tidak serumit garis tipis yang ditarik oleh cahaya hitam, namun memberikan perasaan serupa pada Loseng. Oleh karena itu, meskipun keterampilan bela diri ajaib ini tidak dianggap sebagai seni bela diri dewa tertinggi dan tidak mengandung hukum aslinya, Loseng masih terus berlatih tanpa ragu-ragu. Di bawah suara mendesing, saat asap tipis menyebar ke seluruh tubuh Loseng, pada saat yang sama, pedang besi hitam menembus ruang dan muncul diam-diam di belakang Loseng. Saat pedang lebar ini menyerang, 2 pesenjata lain juga muncul dari 2 arah lainnya. Saat menghadapi serangan mendadak itu, ekspresi Loseng tidak berubah sama sekali. Dia sedikit bergoyang di udara. Gambaran visualisasi sudah familiar di benak Loseng, namun tidak ada pemikiran untuk melakukan serangan balik. Seolah-olah dia sedang menunggu untuk dibunuh. Bahkan, dia menutup matanya, sehingga keadaan pikirannya mulai cocok dengan rangkaian gerakan ini. Sekarang, ketiga orang ini menggunakan metode ganas mereka untuk menghasilkan gelombang fluktuasi secara alami, terutama prajurit yang memegang pedang lebar. Pedang ini menebasnya dengan suara menderu, seolah-olah ruangan itu akan dipotong-potong. Tetapi pada saat ini, Loseng seperti gumpalan asap hijau, berkeliaran di antara langit dan bumi. Saat pedang itu menembus ruang dan mencapai punggung Loseng, kecepatan pedang ini secepat kilat. Kebanyakan orang tidak dapat melihat bayangan pedang itu bahkan dengan mata mereka yang tajam. Namun ketika bilahnya berjarak sekitar 3 inci dari tubuh Loseng, tubuhnya bergerak dengan bilahnya. Dan itu bukan Loseng yang bergerak, tapi pedangnya yang mendorong Loseng keluar. Setelah melewatkan tebasan pertama, prajurit mengguna pedang itu tidak ragu-ragu sama sekali, dan mengayunkan pedang lebar di tangannya lagi, dan melakukan tebasan kedua. Tapi Loseng masih menjaga jarak 3 inci darinya, dan masih belum mengenainya. Saat tebasan ketiga, masih ada jarak 3 inci dari tubuh Loseng. Melihat pemandangan ini, prajurit iblis yang memegang pedang lebar juga sedikit terkejut. Meski serangan di tangannya belum lambat, hatinya juga ketakutan. Gerakan macam apa ini?
Dia belum pernah melihat teknik gerakan aneh seperti ini. Tubuh orang ini sepertinya tidak berbobot. Selama dia menebas dengan pedangnya yang lebar, dia akan terdorong sejauh tertentu. Lalu ditebas lagi, lalu didorong lagi. Dengan cara ini, dia tidak bisa membunuh Lo Sheng sama sekali. Karena selalu ada jarak 3 inci antara pedangnya dan Lo Sheng. Dan 3 inci ini adalah jurang alami yang tidak bisa dilintasi. Bagaimanapun, tebasan kaisar juga merupakan teknik pedang yang tajam. Awalnya dianggap sebagai 7 pedang terkuat dari kaisar klan iblis. Teknik ini mengandung niat pedang yang ekstrim dan disegel ke dalam 7 pedang kaisar. Namun 7 tebasan kaisar ini tanpa Lo Sheng menunjukkan perlawanan apapun, bahkan tidak menyentuh lengan baju Lo Sheng. Ketika 7 pembunuhan lawan berhenti, sosok Lo Sheng juga berhenti. Dia melayang di udara tak bergerak seolah hanyut mengikuti arus. Saat berlatih 8 lagu asap terbang, dia sudah mengetahui kekasan teknik tubuh ini. Untuk memverifikasi keajaiban teknik gerakan ini, Ming Su juga mencoba mematahkannya dengan pedang panjang. Tapi tidak peduli bagaimana Ming Su menyerang, dia tidak pernah menyakiti Lo Sheng sama sekali. Saat ini, pepohonan yang diam sebenarnya sedikit bergetar, dan bintang-bintang di langit berputar lebih cepat atau lebih lambat. Saya mendengar bahwa bahkan ratusan ribu dunia sebenarnya bergerak perlahan ke arahnya sendiri, dan beberapa dunia besar bahkan berbeda dari dunia besar. Bahkan mungkin ada tabrakan antar alam. Tentu saja proses ini diukur dalam jutaan tahun atau bahkan puluhan juta tahun. Dan 8 lagu asap terbang ini pada dasarnya dapat merasakan fluktuasi apapun, bahkan fluktuasi terkecil sekalipun. Hanya diperlukan sedikit fluktuasi ini untuk mendorong sosok Lo Sheng menjauh. Itulah sebabnya 7 pedang kaisar tidak pernah mengenai Lo Sheng. Bagaimanapun kekuatan Ming Su masih terlalu lemah. Meskipun 3 prajurit iblis di depannya secara alami tidak dianggap kuat di mata Lo Sheng, tetapi cocok untuk menggunakannya untuk menguji teknik 8 lagu asap terbang. Ketika prajurit pengguna pedang pertama menghentikan serangannya, tombak orang kedua menusuk ke arah Lo Sheng lagi. Tombak bayangan ular busur piala. Ujung tombaknya seperti ular panjang, memperlihatkan huruf hitam dan langsung menuju ke alis Lo Sheng. Menghadapi tembakan ini, Lo Sheng masih tidak mengelak dan merenggangkan seluruh tubuhnya ke posisi terbalik. Tetapi matanya menatap ujung tombak tidak jauh dari sana, dan ujung tombak dengan cahaya hitam dingin ini selalu berjarak 3 inci dari alis Lo Sheng. Pada jarak ini, Lo Sheng dapat dengan jelas melihat garis dangkal di ujung tombak. Selama jaraknya 3 inci, tombak itu bisa menembus alis Lo Sheng. Tapi 3 inci ini selalu merupakan jarak yang sulit dipahami. Pada saat ini, wajah prajurit iblis menjadi semakin serius dan dia mengayunkan tombak di tangannya dengan sangat cepat. Dan suara menusuk udara terus meledak di udara, seperti perasaan petasan. Tapi tidak peduli seberapa pintar dan tajam tombaknya, bagaimanapun juga dia tidak bisa menusuk Lo Sheng. Melihat pemandangan ini, ekspresi mereka bertiga menjadi gelap. Meskipun mereka tidak dapat memahami teknik gerakan aneh yang dilakukan oleh Lo Sheng, bahkan orang idiot pun mungkin dapat mengetahui saat ini bahwa Lo Sheng tidak menganggap mereka sebagai lawan sama sekali. Bagi iblis, dipermalukan dalam pertempuran adalah hal yang tidak bisa dimaafkan. Kakak kedua, anak ketiga, halangi kemundurannya. Pemimpin prajurit iblis itu meraung, dan pedang hitam besar itu menebas dari tangannya lagi. Dalam pandangan Lo Sheng, penampilannya dalam 8 lagu asap terbang sebenarnya mengandung semacam aturan yang bergerak mengikuti angin. Dan aturan ini menyeratkan semacam metode tertinggi, sehingga ia dapat menciptakan jarak 3 inci yang tidak dapat diatasi di mata ketiga prajurit ini. Lo Sheng menggunakan kecepatannya untuk menjaga jarak secara artifisial dan mempermainkan mereka bertiga. Meskipun ada cara untuk mematahkan teknik gerakan aneh Lo Sheng, di bawah tim ganda yang terdiri dari 3 orang, Lo Sheng tidak punya tempat untuk bersembunyi. Namun mereka terlalu meremehkan keajaiban 8 lagu asap terbang. Mereka bertiga bergegas mendekat dan benar-benar menghalangi jalan Lo Sheng.
1 pisau, 1 tombak, dan 1 pedang menyerang Lo Sheng dengan kuat dari 3 arah berbeda. Tidak peduli ke arah mana Lo Sheng mundur, seharusnya dia akan terkena serangga ketiga prajurit iblis itu. Namun saat ketiga orang itu mendekat, pemandangan aneh terjadi. Seluruh tubuhnya terpelintir seperti cumi-cumi yang melar, keluar dari celah yang dikelilingi oleh 3 senjata. Dari awal hingga akhir dia masih menjaga jarak 3 inci. Melihat pemandangan ini, ketiga prajurit iblis itu juga terkejut. Mereka bahkan meragukan apakah Lo Sheng adalah manusia. Tapi tidak peduli apakah mereka iblis atau manusia, mereka juga memiliki beberapa keterampilan fisik yang dapat mengubah tubuh mereka. Prajurit dapat memurnikan tubuh mereka menjadi kuat atau lembut. Jika perlu, bahkan prajurit iblis kekar pun dapat melipat tubuh mereka ke sudut yang luar biasa. Tapi barusan jarak antara ketiga senjata mereka hanya setengah kaki. Tubuh Lo Sheng berubah menjadi benda datar dan terlepas dari lebar kurang dari setengah kaki. Dan dia masih menjaga jarak 3 inci sambil menyelinap pergi. Ketika Lo Sheng berada di luar jangkauan serangan mereka, seluruh orang kembali normal, dengan senyum tipis di wajahnya. Lanjutkan. 2 prajurit iblis memiliki ekspresi ngeri di wajah mereka, dan mereka sudah mundur. Ketiga bersaudara itu awalnya memiliki sedikit kepercayaan diri dalam mengambil nyawa Lo Sheng, tetapi dalam pertempuran aneh ini, kepercayaan diri mereka terhapus sedikit demi sedikit, dan mereka menyadari bahwa mereka telah membuat pilihan yang salah. Jika Anda tidak melanjutkan, maukah Anda membayar saya kembali? Ada sedikit rasa dingin di mata Lo Sheng. Jika dia membunuh 3 orang di depannya, dia setidaknya bisa mendapatkan 150 poin mimpi dari mereka. Begitu Lo Sheng selesai berbicara, dia mendengar suara pop, tapi itu adalah suara tembakan tali busur. Di bawah suara mendesing, prajurit iblis yang tersisa tidak jauh dari sana membuka tali busur dan menembakkan panah ke arah Lo Sheng. Lo Sheng juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan kemudian dia melihat anak panah yang ditembakkan mengarah langsung ke arahnya. Sebelum Lo Sheng sempat menghilangkan asap tipis yang menyebar ke seluruh tubuhnya, anak panah itu menempel di dada Lo Sheng. Namun, seperti serangan sebelumnya, mata panah ini selalu berjarak 3 inci dari Lo Sheng. Tubuh Lo Sheng yang seringan asap biru didorong oleh panah ini dan ditembakkan ke belakang. Seberapa cepat panahnya? Terlebih lagi panah ini ditembakkan oleh seorang pejuang di alam laut dewa. Dalam sekejap anak panah itu mendorong Lo Sheng sejauh 1000 kaki. Baru setelah kekuatan panah itu berangsur-angsur melemah dan ujung panahnya jatuh ke bawah, sosok Lo Sheng berhenti. Namun apa yang membuat Lo Sheng semakin tidak berdaya adalah ketika ujung panah mengarah ke bawah, tubuhnya masih berjarak 3 inci dari ujung panah, seolah-olah dia ingin mendekat untuk membiarkan panah itu mengenai, sampai panah itu jatuh pada saat itu. Dia berada di tanah, tubuh Lo Sheng berputar lagi dan keluar dari celah antara ujung panah dan tanah. Selama proses ini, tubuh Lo Sheng masih menjaga jarak 3 inci dari ujung panah dan tanah. Bahkan Lo Sheng sendiri tidak mengharapkan situasi seperti itu. Dan dia sendiri tercengang. Apa 8 kurva asap terbang ini? Bukankah ini teknik gerakan psikotik? Lo Sheng juga terdiam beberapa saat. Ketika teknik gerakan ini digunakan, sepertinya dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mempertahankan jarak 3 inci dari lawan. Teknik gerakan yang tidak dapat dijelaskan ini juga membuat Lo Sheng tidak bisa berkata-kata. Dan pada saat yang sama, Lo Sheng memiliki kecurigaan yang samar-samar bahwa dia telah ditipu oleh kakak kedua yang tidak dapat diandalkan itu. Saat dia menghilangkan asap di sekelilingnya dan perlahan naik di udara, ketiga prajurit iblis itu melarikan diri ke arah yang berlawanan. Bagaimanapun, setelah melihat kekuatan Lo Sheng seperti itu, ketiga orang ini mengikutinya secara diam-diam. Sekarang mereka tidak punya pilihan selain melarikan diri. Tapi Lo Sheng tentu saja tidak akan membiarkan mereka pergi. Meskipun dia berada ribuan kaki jauhnya dari ketiga prajurit iblis ini,
Bagi Loseng tidak sulit untuk mengejar mereka dan membunuh mereka bertiga. Ketiga prajurit iblis ini pada dasarnya telah jatuh ke dalam keputusasaan sebelumnya dan telah berencana untuk mengikat tangan mereka karena kekuatan mereka tidak setingkat dengan Loseng. Untungnya ini adalah medan perang impian. Setelah kematian mereka masih memiliki kesempatan untuk terlahir kembali, tetapi mereka mungkin kehilangan setengah dari poin mimpi di tubuh mereka. Tanpa diduga, dalam keputusasaan panah yang ditembakkan oleh salah satu dari mereka benar-benar mendorong Loseng begitu jauh. Mereka bertiga seperti Loseng juga tercengang. Prajurit iblis yang menembakkan panah itu ingin bersumpah di tempat bahwa dia akan menghabiskannya sepanjang hidupnya, bahwa mereka belum pernah melihat pemandangan aneh seperti itu. Karena Loseng didorong sejauh ini, tidak ada alasan untuk tidak lari. Melihat bintang jahat itu mengejar kembali dengan gila, mereka bertiga juga mengaktifkan armor mereka. Pada saat yang sama, mereka perlahan menghilang dari pandangan Loseng. Namun langkah ini tidak terlalu berarti bagi Loseng. Dan ketiganya masih gagal lolos dari nasib dibunuh oleh Loseng. Segera, setelah itu 3 titik lampu merah menyelimuti jiwa mereka dan terbang menuju kota utama. Sekarang, titik cahaya merah terus kembali ke kota utama. Para pejuang terus-menerus dibunuh dan setengah dari poin impian mereka diperas. Setelah beberapa saat menunggu, mereka dibangkitkan kembali. Namun proses ini adalah kesempatan pelatihan yang sangat baik bagi para pejuang. Karena tidak semua pejuang memasuki ruang mimpi untuk berlatih. Faktanya, di dunia besar hanya tempat budidaya inti di Tanah Suci tingkat ke-10 yang memiliki ruang impian yang dibangun. Seringkali hanya para jenius inti di Tanah Suci yang memenuhi syarat untuk masuk. Tapi medan perang impian saat ini menghadapi 100.000 alam dan semua pejuang alam laut dewa, terlepas dari asal atau bakat mereka, dapat dengan bebas memasukinya dan bertarung dengan bebas. Beberapa pejuang alam dewa tahu betul bahwa mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk memenangkan peringkat yang baik di medan perang impian hanyalah angan-angan. Bagaimanapun, ada terlalu banyak orang jenius di dunia yang berpenduduk 100.000. Beberapa pewaris Tanah Suci kecil, beberapa keturunan yang dilatih oleh penguasa kota jenius inti dari Tanah Suci, dan bahkan keturunan dari penguasa Tanah Suci. Menghitung para pejuang ini saja, itu adalah angka yang sangat menakutkan. Belum lagi keturunan dari banyak penguasa dunia, bahkan keturunan Tianxun, dan bahkan para pejuang yang memiliki takdir untuk bertarung demi dunia besar dan menjadi kesayangan dunia ini. Dengan talenta-talenta terbaik di lini depan, beberapa sulitkah untuk menonjol di medan perang impian ini? Setelah menyerah dalam persaingan merebutkan peringkat, beberapa pejuang juga meremehkan poin impian mereka dan terus bertarung, berlatih mati dan bangkit kembali di luar kota, berulang kali dan menyadari jejak terorisme melalui pengalaman hidup dan mati ini. Sekarang, sebuah piramida besar juga muncul di atas istana surgawi Yunmyo. Banyak pejuang akan memeriksa piramida ini dari waktu ke waktu untuk memeriksa peringkat triliunan prajurit di piramida. Nama Loseng tidak pernah menonjol. Seorang lelaki tua berdiri dengan hormat di samping Yonluo. Ada terlalu banyak nama di bagian bawah piramida untuk menemukannya. Tapi nama Ai Anxin telah muncul dan dalam peringkatnya 130.000 di dunia tempat dia berada dan 4,6 juta di seluruh medan perang impian. Dengan persepsi Yonluo dan orang tua itu, mereka dapat dengan mudah menemukan target mereka di antara jutaan nama. Tapi setelah Loseng meninggalkan kota, dia hampir tidak mengumpulkan poin fantasi apapun. Peringkatnya tidak hanya gagal naik, tetapi sekarang peringkat Loseng sudah tertinggal puluhan miliar. Menemukan Loseng di antara sejumlah besar nama ini bukanlah tugas yang mudah. Aneh, apa yang orang itu lakukan? Ada ekspresi kebingungan di wajah Yonluo. Dengan kekuatan Loseng, belum lagi mendominasi medan perang impian, tidak sulit baginya untuk menonjol di kota.
Peringkat 5 juta teratas seharusnya menjadi masalah sederhana bagi Loseng. Teruslah mengamati, para prajurit dari Yeonmyo Tiangong akan melapor kepada saya, kata Yeonluo dengan tenang. Meskipun Yeonluo Tiangong adalah kekuatan inti dalam aliansi kemanusiaan, para pejuang di dalamnya semuanya adalah elit. Tapi dunia ini begitu besar dan ada banyak bakat luar biasa di banyak sudut yang tidak diketahui. Jadi Yeonluo tidak berani mengatakan bahwa para pejuang istana ke-13 bisa memenangkan tempat pertama. Pada tahap ini, Ai Ansin sudah masuk peringkat 130.000 dunia. Dengan bakat dan kekuatannya, dia yakin masuk 5.000 besar tidak akan menjadi masalah besar. Di ruang mimpi, 50 dunia dan kota-kota utama yang tak terhitung jumlahnya saling membunuh dengan gila-gilaan. Sementara nama-nama jenius terbaik terbang sampai ke puncak piramida. Di mata makhluk yang tak terhitung jumlahnya di ratusan ribu dunia. 6 jam kemudian, malam tiba. Pertempuran di medan perang mimpi berlanjut siang dan malam. Cangkang kura-kura jahat terkoyak oleh pukulan Loseng. Saat garis buta hijau samar melewat, tubuh yang bersembunyi di bawah cangkang dengan mudah dibunuh oleh Loseng. Ketika tubuh kura-kura jahat itu menghilang, 10 titik mimpi keluar darinya dan langsung menuju ke Loseng. Meskipun bepergian di hutan belantara, kecepatan mengumpulkan poin mimpi cukup lambat. Tapi Loseng tidak peduli. Faktanya banyak orang kuat seperti Loseng. Mereka meninggalkan kota utama untuk sementara dan menunggu rumput tumbuh. Beberapa pejuang bahkan hanya menggali lubang besar dan tidur nyenyak di dalamnya. Loseng mengambil kesempatan ini untuk menjelajah di hutan belantara, dan dia tidak mau membuang waktu. Setelah membunuh kura-kura jahat itu, Loseng melirik ke lereng bukit di depan, seolah-olah dia tidak bisa melihat ke tepian. Depan perang impian ini begitu besar hingga setara dengan luas 50 dunia besar. Meski terdapat kota-kota utama yang tak terhitung jumlahnya, jarak antara kota utama mungkin tidak terlalu dekat. Sudah hampir waktunya untuk kembali. Loseng melihatnya, tersenyum sedikit dan kemudian bersiap untuk kembali ke kota utama. Tapi ketika Loseng menoleh, dia tiba-tiba merasakan fluktuasi energi samar datang dari kiri depan. Matanya berkedip sedikit dan sosok itu menghilang dari tempatnya, lalu muncul di bawah puncak bukit depannya di sebelah kiri. Pada cekungan di bawah kedua gunung tersebut terdapat seberkas cahaya yang terus berputar, dan cahaya tersebut disalurkan dari pintu masuk gua. Apa ini? Loseng sedikit terkejut. Medan perang impian ini tampaknya tidak sesederhana yang dibayangkan Loseng. Mungkin cara mendapatkan poin impian tidak hanya dari pejuang lain. Di sekeliling cahaya yang berputar-putar ini ada 3 ekor tikus yang ditutupi bulu emas. Tikus ini berukuran besar, sebesar anak babi, dan mereka memancarkan aura keagungan hanya dengan merangkak ke sini. Binatang mistis, tikus langit. Alis Loseng sedikit berkerut. Binatang buas yang benar-benar dewasa masih sangat kuat. Tikus langit di depan mereka, semuanya adalah binatang tingkat 11. Sebanding dengan keberadaan di alam laut dewa. Dan apa yang ada di dalam gua ini? Sebenarnya ada 3 tikus langit yang menjaganya. Oleh karena itu, Loseng semakin tertarik dengan gua itu. Tikus langit juga merupakan eksistensi teratas di antara binatang mitos. Di satu sisi, karena mereka sangat agresif, dan semua bakat mereka terkonsentrasi pada sepasang gigi tikus yang tidak bisa dihancurkan. Meskipun ketiga tikus langit ini agak menyusahkan, namun Loseng tidak akan menyerah menjelajahi gua ini. Lagi pula, di medan perang mimpi, jika Anda gagal, Anda masih memiliki kesempatan untuk kembali. Belum lagi, Loseng mungkin tidak takut pada tikus surgawi. Dia berjalan perlahan menuruni bukit. 3 tikus menjulang tinggi yang awalnya merangkak bersama mengangkat kepala mereka dengan waspada. 6 pasang mata hitam sebesar kedelai menatap Loseng, dan mereka mengeluarkan suara mencicit secara bersamaan. Sepertinya mereka sedang mengkomunikasikan sesuatu. Ekspresi Loseng tenang, tetapi tingkat kehati-hatian di dalam hatinya semakin tinggi. Bukan masalah kecil bahwa tikus langit ini dapat berdiri di atas binatang dewa.
Ketika langkah Loseng baru saja memasuki jarak 10 kaki, ketiga tikus langit ini tiba-tiba menghilang dari pandangan Loseng. 3 bayangan kabur berkedip-kedip di pupilnya, dan Loseng merasakan sakit karena tergores benda tajam di tubuhnya. Kemudian, ketiga tikus surgawi muncul tidak jauh lagi. Mereka membentuk segitiga satu sama lain, mengelilingi Loseng pada saat yang sama. Mereka memperlihatkan sepasang gigi depannya yang tajam ke arah Loseng, dan terdapat warna-warni yang mengalir pada gigi depannya. Sepasang gigi depan ini merupakan bakat dari tikus langit, dan terdapat hukum sebab akibat di dalamnya, yang membuat tingkat kekuatannya mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Engah kepulan. Saat ini, 3 garis kabut darah menyembur keluar dari tubuh Loseng, yaitu bahu kiri, dada kanan, dan kaki. Bagaimanapun, kecepatan tikus langit ini sungguh luar biasa cepat. Namun Loseng tidak peduli dengan luka di tubuhnya, karena kecepatan ketiga tikus langit kecil ini telah melampaui batas tertentu. Dan Loseng tidak akan mengikuti mereka dengan bodoh. Loseng masih mengincar gua dengan cahaya berkedip, kemudian berjalan menuju gua. Tepat ketika dia mengambil tindakan, ketiga tikus langit menghilang lagi. Saat mereka menghilang, pedang Li Feng di tangan Loseng tiba-tiba tercabut, dan bayangan pedang seperti roda melindungi dirinya di dalamnya. Pada saat yang sama, lusinan bayangan dewa hantu bermekaran dari ujung pedang, dengan Loseng sebagai pusatnya. Pusat lingkaran menyebar ke sekeliling. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.